Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita di pagi yang ceria ini kita bisa bertemu kembali. Dalam hal ini saya akan mengabulkan permintaan daripada akun dengan sebutan si Bondet yang kemarin komentar di YouTube kami yang berjudul Santri Kesayangan Sorokan pada Gus Baha, yang sebenarnya kemarin saya juga ditegur oleh beliau Al-Habib Abdurrahman Asgaf bahwasanya judulnya terlalu dan saya minta maaf kepada beliau ya atas keteledoran kami dalam memberikan judul. Sebenarnya judulnya sederhana, cuma ya ada tim tersendiri dan itu juga dalam naungan saya, makanya saya juga minta maaf kepada beliau Abdurrahman Asgaf. Di sini si Bondet ya, dengan akun si Bondet komentar, tolong Muhibbin Gus Baha, ada yang tahu jawaban Gus Baha tentang dalil atau jawaban Gus Baha tentang mu'alif dibai? Karena ada beberapa video-video yang bertebaran tentang mengomentari Gus Baha tentang bahwasanya ad-dibai itu Syiah. Yang dimuliakan Allah, teman-teman semua, alhamdulillah di sini saya akan berusaha menjawab atas permintaan tersebut. Dan alhamdulillah kemarin juga kita sowan berkunjung kepada beliau dan beliau juga dawuh bahwa memang beliau juga bukan kok gaptek, tapi memang tidak mau kayak pegang HP dan sebagainya. Jadi dengar sih dengar, cuman ya beliau tidak langsung mau berklarifikasi. Dan kita datang juga bukan karena janjian dan lain sebagainya, karena kita benar-benar sowan, kita ngaji. Dan kita ini santri sarang juga, saya santri sarang, Habib Abdurrahman santri sarang, saya santri mus, Habib Abdurrahman santri mus, dan Gus Baha santri Al-Anwar. Dan sarang itu walaupun mondok di mus atau di Al-Anwar, semua yang ada di sarang adalah kiai kita, guru kita, dan ngaji kepada beliau-beliau semua. Itu alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang sangat besar seperti itu di sarang. Dan alhamdulillah kemarin kita sempat sowan ke Gus Baha dan dimasukkan kepada kamar khusus beliau ya seperti ini. Tapi masya Allah ya, banyak catatan-catatan tentang ayat-ayat penting. Sebenarnya video itu sudah sangat lama, sebelum saya nikah, sebelum saya di Mekah mungkin juga dulu berbentuk MP3 ya. MP3 itu dulu sangat banyak. Sebenarnya itu MP3 itu ngaji khusus, dan sebenarnya di dalam YouTube itu banyak hal-hal ilmu yang kalau di share di luar mungkin orang awam atau apa ini nggak layak konsumsi. Jadi sebenarnya udah kelas-kelas khusus, benar-benar ngaji, muridnya juga sudah alim-alim. Dan beliau Gus Baha itu memang beliau suka gurau, termasuk madzhab beliau yang gak mau susah itu. Bahkan di dalam satu YouTube beliau kan kalau ada santri beliau yang masih merasa susah, merasa sedih, tidak dianggap sebagai santri. Nah, dalam hal ini kalau kita di sarang itu ya, kalau kita di sarang untuk belajar kitab itu bukan hanya sekedar nerjemah ya. Belajar di sarang itu, belajar kitab bukan hanya sekedar nerjemah. Jadi kitab itu kita baca berulang kali sampai redaksi per redaksi itu kita baca, kita pahami. Kenapa pakai redaksi ini? Faktornya apa? Sehingga apa? Sehingga dengan belajar metode seperti itu kita tahu karakter pengarangnya. Kita tahu karakternya. Nah, permasalahannya apa? Gus Baha sendiri juga, maaf ini bukan kok ingin rasa-rasa tentang beliau. Gus Baha itu santri sarang juga.
Dan santri sarang itu kalau tidak hidup di kalangan fakultas ya seperti sebagaimana santri-santri yang lain. Dan Gus Bah bisa seperti itu karena memang setelah dari sarang beliau hidupnya itu dikelilingi oleh para mahasiswa. Dikelilingi oleh para mahasiswa dan mahasiswa itu banyak kejanggalan-kejanggalan tentang Islam dan sebagainya. Itu memaksa beliau untuk berpikir Islam ini sudah sempurna, nggak mungkin tidak ada kelemahan dalam Islam. Maka ketika ngajar-ngajar di fakultas-fakultas itu, beliau berpikir keras, berusaha keras, menalarkan hal itu. Makanya jadilah seperti beliau Gus Bah itu. Kemudian kenapa beliau sampai menyatakan hal itu? Seperti tadi, kita belajar di sarang bukan hanya sekedar nerjemah, sampai kata per kata ini kita teliti. Sehingga kalau kita melihat Dibak sendiri, dalam penjelasan beliau itu, beliau sendiri itu meyakini bahwasanya Ad-Dibak itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i. Dan kita semua ya, kita santri sarang. Sebelum kita terbiasa baca Simtuturo dan lain sebagainya, kita terbiasa baca Burda, terbiasa baca Dibak. Bahkan di sarang itu hampir-hampir apal ya, apal memang. Setiap Kamis malam Jumat itu selalu baca Dibak. Terus ada latihan ceramah dan lain sebagainya, dukojologi sama teman-teman seperti itu. Jadi kita tidak mungkin lah menentang guru-guru kita di sarang itu terus kita tidak suka terhadap alul bait dan lain sebagainya. Kita tetap seperti beliau-beliau guru-guru kami. Terus di dalam penelitian kitab ini kan banyak sekali di sini. Di sini di Dibak, ini Dibak yang terjemah. Kiai Misbah bin Zain. Ini Al-Qaulud Da'i fi Tarjamatil Maulid Ad-Dibai. Di sini disebutkan di kitab Dibak. Nah, masalahnya Gus Bah itu bertemu dengan banyak peneliti. Di antara peneliti-peneliti itu, dengan melihat tulisan yang ada di kitab Dibak itu, seakan-akan kalau dilihat redaksinya saya kok nggak menyebutkan Ahlul Bait seperti tidak menyebutkan sahabat seperti Abu Bakar dan lain sebagainya. Jangan-jangan beliau adalah Syiah. Nah, untuk menyebutkan nama atau karena itu beliau itu suka gurau, memang tidak sempat mengatakan bahwasanya ada yang berpendapat seperti ini. Itu bukan pernyataan beliau. Ada yang berpendapat seperti ini gitu loh. Dan di sarang juga saya nggak menangi. Kalau waktu saya di sarang itu saya juga ngaji Fathul Wahab di Mbah Said ya, Kiai Haji Muhammad Said Abdurrahim, putra daripada Mbah Him, yang ngaji Fathul Wahab. Dan ketika saya ngaji Fathul Wahab itu dengar dulu di sarang, ngaji Fathul Wahab itu tidak boleh, dilarang. Karena apa? Di situ ada kesan sombong, seakan-akan penulisnya itu sombong. Karena berulang kali saya katakan, belajar kitab di sarang bukan hanya sekedar nerjemah. Kita teliti satu-satu perkata sehingga kita tahu karakter musannaf ini seperti apa. Karakter musannaf seperti ini tulisannya kok seperti apa. Sempat di waktu saya di sarang itu, saya dengar bahwasanya di sarang itu pernah tidak boleh ngaji Fathul Wahab. Karena apa? Ada kesan sombong. Ya memang ketika ngaji di situ hadza min ziyadati. Oh, ini tambahan saya ini. Jadi ada kitab ditulis terus disarai terus ditulis dikasih catatan ini adalah tambahan saya bukan dari pengarang. Itu kan kesannya sombong. Terus lagi masih diteliti lagi hadza aula min ta'birul musannif. Ini lebih baik daripada redaksi yang ditulis oleh pengarang. Ini kan kesannya sombong. Makanya dari situ seakan-akan kalau ngaji Fathul Wahab ini berlatih sombong. Kayak gitu. Jadi sempat Fathul Wahab sendiri itu dengar dilarang karena ada indikasi seperti itu.
Dan kalau kita teliti lebih dalam, beliau penulis kitab Fathul Wahab itu bukan sombong. Dalam urusan keilmuan kita harus jujur. Kita harus jujur. Apa adanya. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Loh, maaf, ini tambahan saya. Nah, kalau dalam bahasa sini, ini mah dari segi keilmuan, dari segi sastranya atau apa, redaksi saya ini lebih baik daripada redaksi penulis. Karena nanti kalau ditulis seperti ini, celahnya seperti itu, bisa menimbulkan salah paham seperti ini, gitu loh. Makanya dulu itu saya sering juga dengar bahwasanya ada salah seorang santri itu kalau Basul Masail nggak pernah pakai kitab macam-macam, hanya Safinatun Najah dan Kasifatus saja. Dari kitab itu diteliti sedalam-dalamnya sehingga bisa diperlebar penjelasannya sampai bisa untuk takbir kitab yang macam-macam, untuk permasalahan yang macam-macam. Jadi karena beliau juga kemarin menyatakan beliau bertemu dengan ahli sosiologi dari Indonesia sendiri, dari berbagai negeri, bahkan ketika beliau ketika di Palestina itu, alhamdulillah beliau kemarin juga cerita dari Baitul Maqdis ya. Dari Baitul Maqdis beliau cerita ketemu dengan peneliti, oh Pak, ini Islam di Indonesia kok mirip-mirip gini. Nah, saya juga dengar bahwa Islam di Indonesia itu kebuddha-buddhaan, kehindu-hinduan. Apakah orang Islam ini menggabungkan antara Hindu dan Islam? Enggak. Kalau katakanlah akhlak memukul itu tidak boleh, ya, memukul itu tidak boleh, maka Islam juga menyatakan memukul itu tidak boleh. Kalau memukul itu tidak boleh, nah, bukan berarti kita meniru agama yang lain kan? Bukan berarti kita meniru agama yang lain. Agama lain itu menyatakan memukul tidak boleh, Islam menyatakan memukul tidak boleh. Bukan berarti Islam meniru agama lain. Nah, di sini para ahli sosiologi menyatakan, kalau melihat redaksinya At-Tibai ini seakan-akan kok sih sahabat tidak disebutkan. Nah, gitu. Jadi bukan berarti beliau meyakini hal itu. Beliau, masya Allah, itu. Nah, dan juga di belakang dawuh beliau, di belakang dawuh beliau, termasuk ciri daripada At-Tibai itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa membuka di dalam doanya. Dan alhamdulillah kemarin beliau juga Fatihah kepada At-Tibai, beliau juga sowan ke Waliullah dikasih Habib Abu Bakar atau Habib Abu Bakar. Itu tawasul ke beliau juga. Dan di At-Tibai itu disebutkan dalam doanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lafal ajma'in ini adalah keseluruhan. Nah, ini sebagai bukti ya, kita tadi menyatakan kemungkinan At-Tibai itu Syiah dengan redaksi-redaksi yang di awal. Dan hal itu bisa ditepis, kita lihat di dalam doa. Di dalam doa menyebutkan ajma'in. Dan ajma'in itu kalau sahabat ajma'in itu sudah mencakup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya. Jadi itu kata beliau Gus Bah ketika kami sowan kemarin. Dan beliau juga bukan kok beliau langsung tidak mengkonfirmasi gini-gini apa Gus Bah. Nah, bahkan beliau juga berterima kasih dengan para ulama yang menyampaikan hal itu. Ini karena memang ciri khas Islam itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ini keindahan Islam. Dan alhamdulillah ini juga membuktikan bahwasanya para ulama ini ghirahnya besar, ini rasa semangatnya untuk menjaga keutuhan agama Islam ini besar. Terima kasih untuk Gus Bah, terima kasih untuk para ulama. Mudah-mudahan beliau semua diberikan sehat lahir batin. Mudah-mudahan beliau semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, karena kita sebagai santri-santri yang miskin-miskin ilmu ini sangat butuh bimbingan dari para ulama. Terima kasih kepada Habib Abu Bakar, mungkin sudah ngupload juga, terus Kiai Haji Lutfi Basori, terus Gus Qayyum juga menjelaskan tentang At-Tibai. Para ulama kita semua NU
Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia semua sepakat bahwasanya Atibai adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan kedamaian di Indonesia selalu tercipta agar kita bisa nikmat beribadah, nikmat bersujud kepada Allah, nikmat menyampaikan ilmu. Insya Allah walaupun masih di dunia kita sudah seakan-akan di surga. Kita bahagia di dunia, di surga. Amin Allahumma amin. Ya kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebenar-benarnya, dan Gus Bak juga sempat membahas bahwasanya saya ini juga manusia biasa. Saya minta maaf juga kalau memang ada unsur kesengajaan dari saya atau tidak sengaja. Bahkan kesalahan saya bukan hanya itu. Ini Gus Bak ya. Kesalahan saya masih banyak di dalam pernyataan-pernyataan atau salah ucap, sabkul lisan itu masih banyak. Untuk kekeliruan-kekeliruan yang lain Gus Bak juga meminta maaf karena beliau sadar, karena beliau juga manusia biasa. Nah, tapi ya walaupun manusia biasa ya nggak seperti kita. Jadi ya manusia biasanya beliau ya sudah luar biasa banget gitu. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan para ulama kita selalu sehat walafiat, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.